Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Mutia Anggraini dengan NIM 225720111006. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar sistem informasi pembelajaran dengan judul Dunia Kucing, Fakta dan Perawatan. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dan dosen pengampu Bapak Wahyudi, sistem pembelajaran dengan 8 materi atau bisa disebut 8 kali pertemuan. Baiklah, saya tidak akan memanjang mukadimahnya lagi. Saya akan memasuki pengantar sistem pembelajaran dunia kucing, fakta dan perawatannya. Sebelumnya, saya mengumumkan dan memberi informasi di kelas dunia kucing. Di sini bisa bergabung dengan menggunakan kode kelas, yaitu dengan kode kelas 3 VC RDA 7. Nah, isi pengumumannya adalah yaitu, halo siswa-siswi pecinta kucing, selamat datang di kelas yang akan membawa kita menjelajahi dunia kucing. Dalam 8 pertemuan ke depan, kita akan mempelajari berbagai hal menarik, mulai dari sejarah kucing hingga cara merawat mereka agar sehat dan bahagia. Apa yang bisa kamu harapkan dari kelas ini? 1. Fakta seru tentang kucing yang mungkin belum kamu tahu. Yang kedua, tugas kreatif seperti menggambar anatomi kucing atau membuat poster kampanye di adopsi. Yang ketiga, kuis interaktif untuk menguji pengetahuanmu. Yang keempat, kesempatan untuk berbagi pengalamanmu dengan kucing. Nah, uraian dari isi perencanaan sistem pembelajaran kita dari 4 tadi, yaitu aktif bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar, menyelesaikan tugas tepat waktu agar kucingmu tidak kecewa. Selanjutnya yaitu jangan lupa bersenang-senang sambil belajar. Nah, untuk kehadiran diambil melalui jawaban dari tugas dan kuis dari setiap pertemuannya. Di sini saya mengajak rekan-rekan dengan memberi mungkin kalimatnya agak formal gitu ya, yaitu ayo mari tunjukkan bahwa kamu adalah calon pemilik kucing yang penuh kasih sayang. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Salam hangat, saya sendiri yaitu Mutia Anggraini. Baiklah, kita akan memasuki materi pertemuan 1. Di sini ada instruksi sebelum kita membuka materi dari pertemuan 1. Pada pertemuan ini, peserta akan diajak mengenal lebih dalam tentang asal-usul kucing, bagaimana mereka menjadi sahabat manusia, serta jenis-jenis kucing yang ada di dunia. Materi ini tidak hanya membahas sejarah domestikasi kucing yang telah berlangsung selama ribuan tahun, tetapi juga mengenalkan peran kucing di berbagai budaya dan masyarakat. Selain itu, siswa akan belajar tentang perbedaan kucing ras dan kucing kampung, serta bagaimana perilaku kucing dapat mencerminkan karakteristik alami mereka. Pemahaman ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya kucing dalam kehidupan manusia, baik sebagai hewan peliharaan maupun penjaga ekosistem. Melalui tugas ini, siswa akan diajak untuk menggali informasi lebih dalam dan mengasah kemampuan analitis mereka mengenai hubungan manusia dengan kucing di berbagai konteks sejarah dan budaya. Di pertemuan 1 ini, judul materinya itu adalah pengenalan kucing. Yang pertama, sejarah domestikasi kucing. Kucing atau bisa disebut Felis catus adalah hewan peliharaan yang berasal
dari spesies liar, yaitu kucing liar Afrika atau bisa disebut Felis silvestris laibica. Awal domestikasi. Kucing pertama kali didomestikasi sekitar 10 tahun yang lalu di wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah, terutama di sekitar wilayah bulan sabit subur atau bisa disebut fertile region. Domestikasi terjadi karena hubungan simbiosis antara manusia dan kucing. Manusia membutuhkan kucing untuk menjaga hasil panen dari tikus. Nah, selanjutnya kucing mendapatkan makanan dan perlindungan. Penyebaran ke dunia. Dari Timur Tengah, kucing menyebar ke Mesir kuno, di mana mereka dihormati sebagai simbol perlindungan dan keberuntungan. Melalui jalur perdagangan, kucing akhirnya menyebar ke Eropa, Asia, dan seluruh dunia. Di Indonesia, kucing mulai dikenal seiring dengan masuknya budaya perdagangan dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu jenis-jenis kucing berdasarkan ras dan perilaku. Kucing memiliki banyak ras dengan karakteristik unik. Ras-ras ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kucing ras, kucing yang memiliki garis keturunan jelas dengan sifat fisik dan perilaku tertentu. Contoh, kucing Persia, yaitu memiliki bulu yang panjang, wajah yang bulat, tenang, dan penyayang. Kucing ras Siam, yaitu memiliki berbulu pendek, tubuh ramping, aktif, dan vokal. Selanjutnya, kucing ras Maine Coon, berukuran besar, berbulu tebal, ramah, dan cerdas. Nah, selanjutnya kucing kapung atau bisa disebut mongrel, memiliki garis keturunan yang jelas, sangat adaptif, lincah, dan mudah dirawat. Perilaku kucing berdasarkan jenisnya. Kucing aktif cenderung suka bermain, berlari, dan memanjat. Kucing pasif biasanya lebih senang tidur dan beristirahat. Nah, yang ketiga, peran kucing dalam kehidupan manusia. Kucing memiliki berbagai peran penting di berbagai budaya. Penjaga hasil panen. Di masa lalu, kucing menjaga hasil panen dari serangan tikus dan hewan pengerat lainnya. Yang kedua, hewan peliharaan. Kucing menjadi sahabat manusia karena sifatnya yang ramah, mandiri, dan menghibur. Yang ketiga, simbol budaya. Di Mesir kuno, kucing dianggap sebagai penjaga rumah dan memiliki hubungan dengan Dewi Bastet. Di Jepang, patung kucing Maneki Neko dianggap membawa keberuntungan. Yang keempat, hewan terapi. Penelitian menunjukkan bahwa memelihara kucing dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, setelah membaca atau memahami materi dari pertemuan satu tersebut, rekan-rekan bisa memberi komentar di sini. Tugas pertemuan 1. Pada tugas pertemuan 1 ini, saya memberi interupsi. Hai halo untuk siswa-siswi sekalian atau rekan-rekan, silahkan upload satu foto kucing yang paling disayangi ya. Nah, rekan-rekan bisa mengupload tugas dari pertemuan 1 ini. Di sini ada kuis. Rekan-rekan bisa mengisi salah satu jawaban yang menurut rekan-rekan benar. Selanjutnya, materi pertemuan 2. Di sini sebuah informasi pertemuan kedua ini, peserta kelas akan belajar tentang struktur tubuh kucing serta bagaimana setiap bagian tubuhnya dirancang untuk mendukung gaya hidup mereka sebagai predator alami. Fokus utama adalah memahami anatomi kucing dasar kucing, termasuk tulang, otot, dan organ utama, serta bagaimana tubuh kucing bekerja secara keseluruhan. Peserta juga akan mempelajari 3 indera utama kucing, yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman, yang menjadikan mereka hewan yang sangat terampil dalam berburu dan berinteraksi dengan lingkungannya. Informasi ini diharapkan dapat membantu peserta memahami bagaimana kucing beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana cara merawat mereka dengan lebih baik. Melalui tugas menggambar anatomi sederhana, peserta akan lebih mengenal
bagian-bagian utama tubuh kucing dan fungsinya. Kuis interaktif akan menantang peserta untuk berpikir tentang peran penting kumis kucing dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dasar tentang fisiologi kucing sambil melatih keterampilan observasi dan kreativitas peserta. Pertemuan 2 dengan judul materi anatomi dan fisiologi kucing. 1. Struktur tubuh kucing. Kucing adalah hewan yang memiliki tubuh yang fleksibel dan dirancang untuk kelincahan serta kecepatan. Berikut komponen utama dari struktur tubuh. 1. Tulang. Kucing memiliki sekitar 230 tulang, lebih banyak dari manusia. Yaitu tulang belakang yang sangat fleksibel memungkinkan mereka melompat tinggi dan bergerak dengan lincah. Cakar memiliki tulang yang memungkinkan mereka mencengkram mangsa. Yang kedua, otot. Kucing memiliki otot kuat di kaki belakang yang memungkinkan mereka melompat hingga 6 kali tinggi tubuhnya. Selanjutnya, otot kaki depan membantu mereka menangkap dan mencengkram mangsa. Yang ketiga, organ. Hati dan ginjal kucing dirancang untuk memproses makanan tinggi protein. Paru-paru yang efisien mendukung stamina mereka dalam berburu atau bermain. Di sini kita bisa melihat gambar anatomi dari kucing. 2. Indera utama kucing. Kucing adalah predator alami yang sangat bergantung pada indera mereka untuk bertahan hidup. Pertama, penglihatan. Mata kucing memiliki lapisan reflektif yang disebut tapetum lucidum yang memungkinkan mereka melihat dalam cahaya rendah. Mata kucing lebih sensitif terhadap gerakan daripada warna. Pendengaran. Telinga kucing dapat mendeteksi suara frekuensi tinggi hingga 65 kHz yang berguna untuk mendengar mangsa kecil seperti tikus. Selanjutnya, telinga dapat berputar hingga 180 derajat untuk menentukan arah suara. Yang ketiga, penciuman. Hidung kucing memiliki sekitar 200 juta reseptor bau, menjadikannya lebih sensitif dibanding manusia. Organ Jacobson atau bisa disebut vomeronasal membantu kucing menganalisis feromon yang penting untuk interaksi sosial. Jika rekan-rekan sudah membaca dan memahami materi pertemuan 2, rekan-rekan bisa mengerjakan tugas pertemuan 2. Di sini instruksinya, gambar anatomi tubuh kucing, lalu berikan label pada bagian-bagian berikut. Kepala termasuk mata, hidung, telinga. Tubuh termasuk tulang belakang, kaki depan, kaki belakang. Organ dalam, jantung, paru-paru, hati. Gunakan kreativitas untuk membuat gambar menarik dan informatif. Dan jika tugas sudah siap, silakan diupload ya. Dan jangan lupa, kalau misalnya rekan-rekan ingin bertanya, berikan komentar pada kelas. Terima kasih. Selanjutnya, kuis pertemuan 2. Di sini saya memberi instruksi, sebutkan 3 fungsi utama kumis kucing. Rekan-rekan bisa menjawabnya dalam bentuk file, link, dan komentar. Materi pertemuan 3. Sebelum mengakses materi pertemuan 3, terlebih dahulu rekan-rekan membaca instruksi atau informasi yang ada. Pada pertemuan ini, peserta kelas akan mempelajari lebih dalam mengenai kebiasaan unik dan bahasa tubuh kucing. Fokus utama adalah bagaimana memahami perilaku alami kucing yang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan mengasah cakar, mengeong, dan tidur. Peserta juga akan belajar cara membaca bahasa tubuh kucing melalui posisi ekor, telinga, mata, dan postur tubuhnya. Pertemuan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap perilaku kucing yang seringkali menjadi cara mereka berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan sekitar. Dengan pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu mengenali kebutuhan kucing, baik dalam situasi santai maupun ketika mereka merasa terancam atau stres.
Melalui tugas observasi, peserta dapat menerapkan teori yang telah dipelajari dengan mengamati perilaku kucing secara langsung. Kuis yang diberikan membantu menguji pemahaman tentang fungsi kebiasaan mengasah cakar kucing. Adapun uraian dari instruksi di atas, yaitu mengenali kebiasaan unik kucing dan fungsinya, memahami cara kucing berkomunikasi melalui bahasa tubuh, meningkatkan kemampuan peserta dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan kucing. Pertemuan ini dirancang untuk memberikan wawasan praktis sekaligus teoritis sehingga peserta dapat lebih memahami dunia kucing secara menyeluruh. Materi pertemuan 3 dengan judul Perilaku Kucing. 1. Kebiasaan unik kucing. Kucing memiliki kebiasaan tertentu yang sangat khas dan menarik untuk diamati. Berikut adalah penjelasan beberapa kebiasaan tersebut. Mengasah cakar. Kucing sering menjaga permukaan seperti kayu, sofa, atau karpet. Fungsinya yaitu mengasah cakarnya agar tetap tajam, meregangkan otot, dan menandai wilayah dengan aroma dari kelenjar di cakarnya. Yang kedua, mengeong. Suara mengeong digunakan untuk berkomunikasi, terutama dengan manusia. Kucing memiliki berbagai jenis mengeong untuk menunjukkan rasa lapar, meminta perhatian, atau bahkan rasa sakit. Yang ketiga, tidur lama. Kucing biasanya tidur selama 12-16 jam sehari. Fungsi energi yang tersimpan dari tidur digunakan untuk berburu atau bermain dalam lingkungan domestik. 2. Cara membaca bahasa tubuh kucing. Kucing sering menggunakan tubuh mereka untuk berkomunikasi. Memahami bahasa tubuh ini sangat penting untuk memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Yang pertama, ekor. Ekor tegak, tanda kebahagiaan atau rasa percaya diri. Ekor mengembung, tanda kucing merasa takut atau terancam. Yang kedua, telinga. Telinga tegak ke depan. Kucing merasa santai atau penasaran. Telinga menghadap belakang atau rata. Tanda kucing merasa marah atau takut. Yang ketiga, mata. Mata setengah tertutup. Kucing merasa rileks dan nyaman. Tatapan tajam. Kucing merasa waspada atau mungkin bersiap menyerang. Yang keempat, postur tubuh. Tubuh menggulung. Tanda kucing merasa aman. Punggung melengkung dan bulu berdiri. Kucing sedang defensif atau ketakutan. Selanjutnya, tugas pertemuan 3. Di sini ada sebuah informasi. Perhatikan seekor kucing peliharaan sendiri atau kucing di sekitar lingkungan. Catat kebiasaan yang dilakukan kucing tersebut selama 1 hari seperti berapa lama tidur, aktivitas bermain atau berburu, suara yang dikeluarkan misalnya mengeong atau menegur, gerakan ekor dan posisi tubuhnya. Ini adalah melatih kepekaan terhadap perilaku kucing dan menghubungkan teori dengan pengamatan langsung. Tugas diupload dalam bentuk Word atau dokumen. Nah, rekan-rekan bisa mengupload tugas ini dalam format Word atau dokumen. Kuis pertemuan 3. Nah, di sini instruksinya yaitu mengapa kucing mengasah cakarnya. Nah, jawablah dengan logika masing-masing. Rekan-rekan bisa mengirim jawaban dari soal ini. Pada pertemuan selanjutnya, ada pun materi pertemuan 4. Instruksinya, pertemuan ini membahas tentang kebutuhan nutrisi kucing. Jenis-jenis makanan yang sesuai, serta pola makan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka. Peserta akan memahami komponen penting dalam makanan kucing, seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta cara memilih makanan yang tepat berdasarkan usia, ras, dan kondisi kesehatan. Melalui materi ini, peserta juga akan diberikan wawasan tentang makanan yang harus dihindari karena berbahaya bagi kucing. Tugas yang diberikan membantu peserta menerapkan teori dalam menentukan menu makanan kucing yang sehat dan seimbang. Bisa memahami kebutuhan nutrisi dasar kucing, mengetahui makanan yang baik dan buruk untuk kucing, membantu peserta dalam merancang pola makan yang sesuai untuk kucing peliharaan mereka.
Judul materi pertemuan 4 ini adalah nutrisi dan pola makan kucing. 1. Kebutuhan nutrisi dasar kucing. Kucing adalah hewan karnivora obligat, yang berarti mereka membutuhkan protein hewani untuk bertahan hidup. Berikut adalah komponen penting dalam makanan kucing. 1. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, regenerasi jaringan, dan energi. Sumber utama yaitu daging ayam, ikan, dan daging sapi. Yang kedua, lemak memberikan energi, menjaga kulit sehat, dan membuat bulu berkilau. Sumber utama yaitu lemak ayam dan minyak ikan. Yang ketiga, vitamin dan mineral. Vitamin A dan taurine penting untuk penglihatan dan kesehatan jantung. Mineral seperti kalsium dan fosfor membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang keempat, air sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh kucing. Pastikan kucing memiliki akses ke air bersih sepanjang waktu. Yang kedua, jenis makanan kucing. Kucing dapat diberi makanan yang komersial maupun makanan alami. 1. Makanan komersial kering atau bisa disebut dairy food, praktis tetapi harus diperhatikan kandungan protein dan lemaknya. Yang kedua, basah atau wet food, yaitu mengandung lebih banyak air, cocok untuk kucing yang kurang minum. Yang kedua, makanan alami, daging mentah atau matang seperti ayam atau ikan. Pastikan makanan alami ini bebas dari bumbu, terutama bawang putih dan bawang merah. Yang ketiga, makanan tambahan, yaitu telur matang sebagai sumber protein tambahan, buah-buahan seperti melon dan semangka dalam jumlah kecil. Yang ketiga, pola makan berdasarkan usia dan kondisi. 1. Anak kucing dari 0 sampai 12 bulan diberi makanan tinggi protein dan lemak untuk mendukung pertumbuhan. Pemberian makan 4 sampai 5 kali sehari. Yang kedua, dewasa dari umur 1 sampai 7 tahun. Fokus pada makanan yang seimbang dengan porsi sesuai berat badan. Pemberian makan 2 sampai 3 kali sehari. Ketiga, lansia atau bisa disebut lebih dari 7 tahun. Makanan rendah lemak dan tinggi serat untuk mendukung metabolisme yang melambat. Tambahkan suplemen untuk kesehatan sendi. Yang keempat, makanan yang harus dihindari. Beberapa makanan yang berbahaya bagi kucing dan harus dihindari, yaitu coklat mengandung theobromine yang beracun bagi kucing. Susu, kucing dewasa sering kali intoleran laktosa. Bawang merah dan bawang putih dapat merusak sel darah merah kucing. Anggur dan kismis berisiko menyebabkan kerusakan ginjal. Tulang ikan dapat menyebabkan tersedak atau melukai saluran pencernaan. Tugas pertemuan 4. Sini instruksinya, buatlah daftar menu makanan sehat untuk kucing peliharaan. Selama 1 minggu, pastikan menu tersebut mencakup sumber protein, makanan tambahan seperti sayuran atau buah, jenis makanan kering atau basah, atau kombinasi. Kumpulkan tugas ini dalam bentuk tabel. Kuis pertemuan 4. Pada kuis pertemuan 4 ini, rekan-rekan bisa memilih jawaban salah satu yang benar menurut rekan-rekan. Selanjutnya, materi pertemuan 5. Instruksinya adalah, pada pertemuan ini peserta akan mempelajari dasar-dasar perawatan kesehatan kucing, termasuk bagaimana mengenali tanda-tanda kucing yang sehat maupun sakit. Materi ini juga mencakup panduan merawat kucing seperti menjaga kebersihan tubuh, merawat bulu, kuku, dan gigi kucing, serta pentingnya vaksinasi dan pemeriksaan rutin ke dokter hewan. Peserta akan diajak untuk memahami bahwa perawatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup kucing dan mencegah berbagai penyakit. Melalui tugas yang diberikan, peserta dapat mempraktikkan cara menjaga kebersihan dan kesehatan kucing mereka sehari-hari. Pada materi pertemuan 5 ini, rekan-rekan bisa memahami tanda-tanda kesehatan dan penyakit pada kucing, mengetahui cara perawatan tubuh kucing yang baik, meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Pertemuan 5 ini dengan judul materi kesehatan dan perawatan kucing.
1. Tanda-tanda kucing yang sehat. Kucing yang sehat umumnya memiliki ciri-ciri berikut. Mata jernih, tidak berair atau berwarna merah. Hidung basah dan dingin. Mulut gusi berwarna merah muda, tidak ada bau yang menyengat. Bulu bersih berkilau dan tidak ada kutu. Perilaku aktif, nafsu makan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda stres. Yang kedua, tanda-tanda kucing yang sakit. Kucing yang sakit dapat menunjukkan gejala berikut. Nafsu makan menurun, kucing sering muntah atau diare, mata terlihat sayu atau sering mengeluarkan cairan. Kesulitan bernafas atau bersin terus-menerus. Perubahan perilaku seperti menjadi agresif atau terlalu pasif. Yang ketiga, perawatan tubuh kucing. Untuk menjaga kucing tetap sehat, berikut adalah langkah-langkah perawatan yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan. Yang pertama, memandikan kucing. Gunakan sampo khusus kucing, jangan sampo manusia. Terus, mandikan kucing setiap 1-2 bulan atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, merawat bulu. Sisir bulu kucing setiap hari untuk mengurangi kerontokan dan mencegah kusut. Periksa keberadaan kutu atau parasit lainnya. Yang ketiga, merawat kuku. Potong kuku kucing setiap 2-3 minggu untuk mencegah terlalu panjang. Gunakan alat potong kuku khusus kucing. Yang keempat, merawat gigi. Bersihkan gigi kucing dengan sikat dan pasta gigi khusus hewan. Lakukan secara rutin untuk mencegah plak dan bau mulut. Yang keempat, vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Vaksinasi adalah langkah penting untuk mencegah penyakit serius seperti rabies, panleukopenia, dan rhinotracheosis. Rhinotracheosis. Yaitu jadwal vaksinasi biasanya dimulai sejak kucing berusia 8 minggu. Pemeriksaan rutin ke dokter hewan dilakukan setiap 8 bulan sekali untuk memantau kesehatan kucing. Setelah rekan-rekan memahami materi pertemuan 5, rekan-rekan bisa mengerjakan tugas pertemuan 5. Instruksi tugas: buatlah daftar perawatan harian dan bulanan yang Anda lakukan untuk kucing peliharaan Anda atau kucing tetangga jika tidak memiliki kucing. Contoh, memberi makan, mengganti air, membersihkan ikan box, memandikan kucing, memotong kuku, memeriksa kutu. Tugas dikumpulkan dalam bentuk tabel sederhana dalam format bisa Word atau dokumen PDF dan sebagainya. Selanjutnya, kuis pertemuan 5. Untuk instruksi dan soal kuis ada pada Google Formulir tersebut. Rekan-rekan bisa mengakses kuis 5 ini. Materi pertemuan 6. Instruksinya adalah, pada pertemuan ini peserta akan mempelajari kebutuhan nutrisi kucing berdasarkan usia, gaya hidup, dan kondisi kesehatan. Pengetahuan ini membantu pemilik kucing dalam memberikan makanan yang tepat agar kucing tetap sehat, aktif, dan bahagia. Materi ini juga mencakup panduan memilih makanan kucing di pasaran dan memahami pentingnya hidrasi. Judul materi pertemuan 6 yaitu kebutuhan gizi kucing, apa yang perlu diketahui. 1. Pentingnya nutrisi yang tepat untuk kucing. Nutrisi yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kucing, menjaga kesehatan kulit dan bulu, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memastikan energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, komponen utama dalam makanan kucing. 1. Protein. Komponen utama untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, yaitu sumber ayam, ikan, dan daging sapi. Yang kedua, lemak, sumber energi utama dan membantu menjaga kesehatan kulit dan bulu. Sumbernya yaitu minyak ikan, lemak, unggas. Yang ketiga, karbohidrat, sumber energi tambahan seperti beras, gandum. Yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin A untuk kesehatan mata, kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi yang kuat. Yang kelima, air, membantu fungsi organ dan mencegah dehidrasi. Nutrisi berdasarkan usia dan kondisi anak kucing atau kitten tersebut membutuhkan lebih banyak protein dan lemak untuk pertumbuhan. Frekuensi makan 3-4 kali sehari. Kucing dewasa nutrisi seimbang
untuk mempertahankan berat badan. Frekuensi makan 2 kali sehari. Kucing lansia, makanan yang mudah dicerna dan rendah sodium. Frekuensi makan 3 kali sehari dengan porsi kecil. 4. Tips memilih makanan kucing di pasaran. Pilih makanan yang mengandung bahan alami. Periksa label untuk memastikan kandungan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Hindari makanan yang mengandung banyak pewarna dan penguat buatan. 5. Pentingnya hidrasi. Kucing sering kurang minum, sehingga penting menyediakan air bersih setiap saat. Wet food bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan hidrasi. Selanjutnya, rekan-rekan bisa mengajarkan kuis pertemuan 6. Sini rekan-rekan bisa memilih jawaban ganda dari Google Formulir kuis 6. Materi pertemuan 7. Introduksi pada materi ini adalah pada pertemuan ini siswa akan mempelajari bagaimana kucing telah menjadi bagian dari berbagai budaya di dunia, serta bagaimana mitos dan legenda terkait kucing terbentuk. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kucing dalam sejarah manusia dan bagaimana kucing dipandang dalam berbagai budaya. Judul materi pada pertemuan 7 yaitu kucing dalam budaya dan mitos. 1. Kucing dalam budaya Mesir kuno. Kucing dalam budaya Mesir kuno. Di Mesir kuno, kucing sangat dihormati dan dianggap sebagai simbol pelindung rumah dan keluarga. Kucing dipuja sebagai simbol dewa Bastet, dewa dengan kepala kucing yang melambangkan kecantikan, kebahagiaan, dan pelindung rumah tangga. Selanjutnya, kematian kucing dianggap sebagai kejahatan besar dan dapat dihukum mati. Yang kedua, Maneki Neko di Jepang. Maneki Neko, kucing pembawa keberuntungan. Di Jepang, kucing yang dikenal dengan sebutan Maneki Neko atau kucing pembawa keberuntungan sering ditemui di toko-toko atau rumah. Maneki Neko memiliki 1 kaki terangkat yang dipercaya akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Patung ini menjadi simbol keberuntungan finansial di Jepang dan banyak negara Asia lainnya. Ketiga, kucing dalam mitos Eropa. Kucing di dalam mitos Eropa. Di Eropa, terutama pada abad pertengahan, kucing hitam sering dianggap sebagai simbol penyihir atau pembawa sial. Banyak orang percaya bahwa kucing hitam melintasi jalan membawa pertanda buruk, tetapi di beberapa daerah lain, kucing hitam dianggap membawa keberuntungan. Kucing juga terkait dengan dunia mistis dan kepercayaan pada sihir. 4. Kucing dalam kehidupan sehari-hari. Kucing dalam kehidupan manusia, yaitu kucing telah menjadi teman rumah tangga dan pemeliharaan yang sangat populer di seluruh dunia. Selain itu, kucing juga dikenal sebagai pembasmi hama seperti tikus yang sering ditemukan di rumah atau tempat penyimpanan makanan. Kucing sangat dihargai karena sifat mandiri, tenang, dan menjadi teman yang mengurangi stres. Jika rekan-rekan telah memahami materi pertemuan 7, rekan-rekan bisa mengerjakan tugas pertemuan 7. Introduksi dari tugas ini adalah apa yang kamu ketahui tentang simbolisme kucing dalam budaya Mesir kuno atau Jepang. Jelaskan dalam 2-3 kalimat. Tulis jawaban di kertas atau dalam dokumen digital. Selanjutnya, kuis pertemuan 7. Sini rekan-rekan bisa mengisi jawaban yang menurut rekan-rekan benar dari pertemuan 8. Introduksinya, pertemuan ini membahas peran kucing sebagai predator alami yang membantu mengendalikan populasi hewan kecil dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain dampak positifnya, siswa juga akan memahami dampak negatif kucing liar terhadap spesies asli dan pentingnya pengelolaan populasi secara bertanggung jawab. Dengan diskusi dan observasi, siswa diharapkan mampu menganalisis peran kucing di lingkungan sekitar dan memberikan solusi praktis untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Judul materi pertemuan 8 adalah peran kucing dalam ekosistem dan lingkungan. 1. Kucing sebagai predator.
Kucing adalah predator alami. Kucing termasuk dalam kelompok karnivora dan memiliki peran sebagai predator di ekosistem. Kucing berburu hewan kecil seperti tikus, burung, dan serangga, membantu mengendalikan populasi hama. Keberadaan kucing sering mengurangi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh tikus. Yang kedua, dampak kucing pada ekosistem. Dampak positifnya yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol populasi hewan pengerat, mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dibawa oleh tikus. 2. Dampak negatif. Kucing yang tidak terkontrol populasinya dapat mengganggu spesies asli seperti burung endemik dalam jumlah besar. Kucing liar bisa merusak keseimbangan ekosistem lokal. 3. Pentingnya pengelolaan populasi kucing. Yaitu mengapa populasi kucing perlu dikendalikan? Karena populasi kucing yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan predasi terhadap hewan liar. Program sterilisasi atau bisa disebut neuter atau spay membantu menjaga keseimbangan populasi tanpa harus menghilangkan kucing dan lingkungan. Selanjutnya, peran komunitas. Komunitas dapat berkontribusi dengan memberi makanan kucing, atau bisa disebut memberi makan kucing liar secara terkontrol dan mendukung program sterilisasi. Yang keempat, kucing dan lingkungan manusia. Kucing sebagai teman manusia. Selain perannya di ekosistem, kucing juga memberikan manfaat emosional bagi manusia seperti mengurangi stres. Yang kedua, hubungan harmonis. Penting untuk menjaga hubungan harmonis antara kucing, manusia, dan lingkungan. Mengelola populasi kucing dengan baik akan membantu lingkungan tetap sehat dan seimbang. Setelah rekan-rekan bisa memahami materi pertemuan 8, rekan-rekan bisa mengerjakan tugas pertemuan 8 dan individu. Sebutkan satu peran positif kucing dalam ekosistem. Berikan satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola populasi kucing liar. Format jawaban, tulis jawaban dalam 2-3 kalimat di kertas atau dokumen digital. Dengan tulis ini, siswa atau rekan hanya perlu menyampaikan pemahaman dasar tentang materi 8 yang telah dipelajari tadi. Selanjutnya, kuis pertemuan 8. Rekan-rekan bisa mengisi Google formulir ini dengan syarat memilih jawaban yang menurut rekan-rekan itu benar. Itulah pengantar sistem informasi pembelajaran dunia kucing, fakta dan perawatannya. Tepat, kesalahan, dan kalimat yang kurang tepat, saya meminta maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberi kepercayaan untuk mempresentasikan. Sekian yang dapat saya presentasikan dari pengantar sistem informasi pembelajaran dunia kucing, fakta dan perawatan. Saya Mutia Anggraini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.